kasih atas waktunya teman-teman. Di sini saya akan melakukan uji terhadap Bu Yayu. Sudah siap ya Bu Yayu? Insya Allah siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Alin. Iya. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Yayu? Alhamdulillah siang hari ini saya benar-benar lagi kurang bersemangat Ibu, dan saya rasa kurang fokus sekali untuk pembelajaran hari ini, apalagi ini MPLS ya. Seperti itu Bu Alin. Mungkin bisa diceritakan Bu Yayu apa yang membuat Bu Yayu kurang fokus dan tidak bersemangat dalam mengajar. Iya, begini Bu Alin, sudah 3 minggu ini teman guru saya yang sama-sama mengajar kelas 6 itu lagi cuti karena tidak ada guru pengganti. Akhirnya kepala sekolah itu menunjuk saya untuk merangkap pengajar. Jadi sekarang saya itu mengajar 2 kelas sekaligus. Makanya itu Bu, saya merasa kurang fokus dan kurang bersemangat seperti itu karena saya harus bolak-balik memberikan tugas secara bergantian. Jadi saya lelah dan akhirnya saya kurang bersemangat. Oh begitu ya. Jadi Bu Yayu kehilangan fokus karena harus bolak-balik mengajar 2 kelas sehingga kecapean mengajar dan akhirnya kurang bersemangat gitu ya Bu Yayu. Iya, nah, memangnya apa tidak ada guru pengganti lain yang dimintai tolong Bu Yayu untuk membantu? Iya, memang di sekolah saya itu memang kekurangan guru Bu. Jadi ada 3 termasuk saya ini sudah merangkap mengajar. Jadi sedangkan kalau mencari guru pengganti itu dari luar itu tidak mungkin karena ada larangan mengambil guru honorer dari dinas. Jadi ya mau tidak mau ya memang harus merangkap pengajar seperti itu Bu Alin. Begitu ya Bu Yayu ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Bu Yayu lakukan untuk menghadapi kekurang fokusan dan biar lebih semangat untuk mengajarnya? Nah, saya ini punya pemikiran Bu Alin, saya punya pemikiran ingin membagi kelas yang satu ini menjadi 2 kelas. Jadi yang semula kelas 6 ini 3 kelas ini saya bagi menjadi 2 kelas saja sehingga saya tidak harus bolak-balik mengajar dan fokus dengan 1 kelas saja. Begitu Bu Alin. Untuk membagi kelas ini, apakah Bu Yayu sudah membicarakannya dengan kepala sekolah dan teman sejawat Bu Yayu? Nah, ini kan masih wacana saya Bu Alin ya. Belum, mungkin nanti akan saya bicarakan bersama teman sejawat terlebih dahulu. Jadi untuk mengurangi ketidakfokusan Bu Yayu, Ibu Yayu lebih memilih untuk mengomunikasikan dengan rekan sejawat untuk membantu dan membicarakannya dengan kepala sekolah. Oh iya, tadi Bu Yayu juga mengatakan selain kehilangan kurang fokus, Ibu Yayu juga kehilangan semangat untuk mengajar. Nah, ini maksudnya kehilangan semangat yang bagaimana ya Bu Yayu ya? Ya, apa mungkin saya pikir karena saya kelelahan ya Bu Alin ya, bolak-balik dari kelas 1 ke kelas yang kedua. Akhirnya saya kan kelelahan sehingga cara mengajar saya itu kurang bervariatif. Jadi saya itu seperti capek akhirnya malas mengajar seperti itu Bu Alin. Jadi tidak bervariatif pembelajaran saya seperti itu. Ya mungkin saja begitu ya Bu Yayu ya. Kemudian apa yang Bu Yayu lakukan untuk mengembalikan semangat mengajar lagi? Ya mungkin setelah pembagian kelas ini terlaksana, mungkin saya akan lebih semangat lagi untuk mengajarnya Bu Alin dengan menggunakan model-model pembelajaran yang lebih bervariatif. Karena mungkin setelah dibagi kelas ini saya tidak kelelahan lagi seperti itu Bu Alin. Kalau boleh tahu, model pembelajaran yang bervariatif itu yang seperti apa ya yang nantinya Bu Yayu lakukan?
seperti contohnya pembelajaran berbasis project, mungkin pakem, learner cycle, dan karena kelas saya ini baru saya bentuk, mungkin saya akan mengadakan diagnosis awal sehingga pembelajaran yang saya ingin terapkan di awal nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bu Ali. Wah, luar biasa sekali Bu Yayu. Jadi sekarang apa rencana Bu Yayu yang akan segera dilakukan ini? Mungkin yang pertama saya akan berkomunikasi dulu Bu dengan rekan sejawat saya tentang usul saya untuk membagi kelas sementara ini menjadi 2 kelas seperti itu. Nah, baik Bu Yayu, kira-kira adakah pihak lain yang terlibat dalam rencana Bu Yayu selain mengkomunikasikan dengan rekan sejawatnya tersebut? Iya, tentu saja ada Bu Alin, karena tidak mungkin kita berdua tetap harus menghadap Ibu Kepala Sekolah bersama-sama untuk meminta persetujuan beliau untuk memastikan rencana saya, karena segala keputusan tentunya berada di tangan Ibu Kepala Sekolah, Bu Alin. Wah, bagus sekali Bu Yayu. Kapan ini kira-kira Bu Yayu akan melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya Bu Alin, insya Allah besok saya akan melaksanakan pembagian berkolaborasi dengan teman sejawat ini untuk membagi kelas saya untuk memulai pembelajaran saya. Wah, keren sekali. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu Yayu dan sesuai harapan. Jadi Bu Yayu bisa lebih fokus untuk mengajarnya. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Bu Yayu setelah kita berbicara dari awal tadi sampai sekarang ini? Ya, alhamdulillah Bu Alin, saya sekarang sudah lega dan tidak bingung lagi untuk menyelesaikan solusi masalah saya, sehingga mungkin mulai besok saya akan lebih fokus lagi dan lebih bersemangat lagi untuk mengajar Bu Alin. Terima kasih Bu Alin. Sama-sama Bu Yayu, kapan-kapan kalau mau sharing lagi bisa Bu Yayu, monggo. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam. Aduh, tumben sekali nih Bu Wenda. Ada apa nih siang-siang begini mencari saya? Iya Bu Yayu, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Boleh. Saya mau bercerita apa yang saya alami di kelas saya Bu Yayu. Iya, silahkan. Baik Bu Winda, apa nih yang mau diceritakan? Ayo dimulai, monggo. Begini Bu, saya itu punya satu siswa, yaitu anaknya itu sangat pendiam. Dia itu tidak mau berbicara dengan guru. Bahkan saya saja yang wali kelasnya itu tidak mau berbicara Bu anaknya. Namun anak tersebut itu aktif Bu dalam menyelesaikan tugasnya. Tapi kendalanya itu dia itu tidak mau berbicara dengan gurunya Bu. Saya itu bingung harus menyikapinya bagaimana Bu Yayu. Oh, jadi anak ini cenderung pemalu ya. Mohon maaf, apakah anak ini termasuk berkebutuhan khusus atau inklusi Bu Winda? Nah, kalau dari penilaian awal saya kan memberikan anak tersebut asesmen diagnostik. Lah itu dia itu tidak tergolong dalam siswa yang berkebutuhan khusus Bu Yayu, karena dia itu mampu dalam mengerjakan tugas-tugasnya Bu. Berbicara dengan teman itu juga dia mau, namun ini berbicara dengan gurunya saja Bu Yayu yang tidak bisa Bu Yayu. Dia itu mungkin malu ya Bu Yayu ya, makanya di sini itu saya bingung harus bagaimana. Oh begitu, jadi kira-kira Bu Wenda menginginkan dari anak tersebut bersikap yang bagaimana Bu Wenda? Kalau menurut Bu Wenda, ingin anak ini bersikap seperti apa? Sepertinya saya ingin anak ini lebih aktif Bu Yayu.
aktif dari bukan hanya perilakunya saja, namun ini aktif dalam berbicara juga, Bu. Saya ingin membangun kepercayaan dirinya, Bu Yayu. Baik. Lantas, apa yang akan Bu Winda rencanakan dalam memunculkan kepercayaan diri anak tersebut? Mungkin saya akan melakukan restitusi, Bu. Saya akan menciptakan suasana yang menyenangkan juga, Bu Yayu, di situ mungkin ya. Restitusi dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau yang dimaksud restitusi itu restitusi yang bagaimana ya? Ini Bu, mungkin dari sini itu saya akan memanggil anak tersebut secara mandiri dulu, Bu. Saya secara sendiri. Saya akan, karena dia itu anaknya tergolong pemalu ya, Bu ya. Atau bagaimana, saya akan ingin mencari apa sih permasalahan dia itu, kenapa kok tidak mau berbicara dengan guru. Nah, di sini saya mencoba untuk mengobrol santai atau dengan mengajak bermain dulu. Saya akan menstabilkan suasananya dulu, Bu. Kemudian mungkin dari situ anaknya bisa mau bercerita dengan saya apa permasalahannya, Bu, sehingga tidak mau berbicara dengan guru itu bagaimana, gitu, Bu. Berarti melakukan pendekatan dulu ya. Tadi Bu Winda dari rencana yang kedua adalah menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Apa bisa Bu Winda contohkan suasana yang menyenangkan seperti apa itu, Bu Winda? Saya akan menghias kelas mungkin, Bu Yayu, di sini dengan hasil karya-karyanya anak-anak mungkin, Bu Yayu. Karena dengan hasil karya-karyanya anak-anak, pasti kan anak yang pemalu tadi itu atau pendiam itu akan tergerak, oh ternyata karyaku dihargai sama guruku. Kemudian juga ini, Bu Yayu, saya akan melakukan kegiatan sesering mungkin untuk presentasi, Bu Yayu, di sini. Karena kan akan menumbuhkan kepercayaan diri anak tersebut, Bu. Karena kan sering presentasi ke depan. Seperti itu, Bu Yayu. Oh, presentasi ya. Apakah ada rencana lain untuk membangun kepercayaan diri anak tersebut selain presentasi, Bu Winda? Dengan presentasi biasanya mungkin gini, Bu. Mungkin pembelajaran diferensiasi ini kayaknya Bu Yayu lebih cocok ya, Bu Yayu. Bagus sekali, keren sekali ya rencananya Bu Winda. Seperti apa itu nanti Bu Winda berdiferensiasi proses pembelajarannya nanti? Saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi konten dulu mungkin, Bu Yayu, pada saat pembelajaran seni musik mungkin, Bu Yayu, di sini. Seperti kontennya saya akan melihatkan lagu-lagu daerah, contoh-contoh lagu-lagu daerah dulu. Kemudian nanti pada diferensiasi prosesnya saya suruh anak-anak untuk menghafalkan lagunya mungkin, Bu Yayu. Dan kemudian ini di diferensiasi produknya saya suruh menyanyikan lagu, Bu. Di sini nanti saya akan beri mikrofon anak tersebut biar suaranya meskipun di samping saya itu terdengar, Bu. Jadi anaknya menyanyikan dengan suara yang lantang, seperti itu mungkin, Bu Yayu ya. Iya, jadi yang anak tadi ya betul-betul luar biasa ya rencananya Bu Winda. Nah, jadi sekarang untuk rencana terdekatnya yang utama yang Ibu lakukan ini apa yang akan segera Bu Winda lakukan? Yang pertama restitusi sepertinya, Bu Yayu. Saya akan memanggil anak tersebut di waktu luangnya, yaitu pas waktu pulang atau di jam istirahat, Bu Yayu. Saya akan mengajak berbicara sebentar, mungkin dengan permainan sedikit. Kemudian nanti saya akan melanjutkan alasan saya memanggil anak tersebut, Bu Yayu. Baik, kira-kira adakah pihak lain yang terlibat dalam melakukan restitusi ini, Bu Winda mungkin? Restitusi ini cukup saya dengan anaknya saja, Bu Yayu. Namun dari hasil restitusi tersebut mungkin, Bu Yayu, saya akan melibatkan rekan guru sejawat yang sebelumnya, kemudian ibu kepala sekolah juga, dan orang tuanya, Bu Yayu. Saya juga ingin tahu
apa sih alasan anak tersebut seperti ini? Seperti itu Bu Yayu. Bagus sekali ya rencananya. Ini kapan kira-kira Bu Wenda akan melaksanakan rencananya Bu Wenda yang tadi? Insya Allah secepatnya Bu Yayu, mungkin besok, agar anak ini secepatnya terbangun nilai kepercayaan dirinya. Wah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu dan sesuai harapan. Jadi, bagaimana perasaan Bu Wenda sekarang? Alhamdulillah Bu, saya sedikit sangat lega karena sudah tidak bingung lagi ya Bu. Terima kasih atas solusi dari masalah ini Bu. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Bu Walin. Waalaikumsalam Bu Wenda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Walin? Kok terlihat suntuk? Iya, alhamdulillah saya sehat Bu Wenda. Ada yang bisa saya bantu Bu? Nah, Apa yang bisa saya bantu Bu hari ini? Kenapa kok terlihat suntuk? iya Bu Wenda, ada sedikit permasalahan yang membuat saya itu tidak tenang, tidak nyaman gitu Bu Wenda. Sebentar Bu Walin. Coba tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu sebentar. Lalu dikeluarkan Bu Walin. Bagaimana Bu Walin? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Wenda. Coba Sudah ceritakan agak kembali lega. Bu Walin. Okay. Nah, kebetulan Bu Wenda, pagi ini tadi ada kejadian yang sangat luar biasa. Barusan tadi pagi Bu Wenda. Ya, baik Bu Walin. Kejadian yang seperti apa itu? Coba ceritakan kepada saya Bu Walin. Nah, seperti apa Bu Walin? Ya, ada salah satu peserta didik saya yang terluka jari kakinya karena kejatuhan pot bunga yang ada di sekitar mainan. Kejadiannya itu saat istirahat Bu Wenda. Kebetulan juga yang jaga itu teman saya. Saat kejadian tersebut, saya tidak ada di situ. Kemudian saya dipanggil sama teman saya. Dan diinfo kronologis kejadiannya. Saya langsung panik. Saya langsung berlari, ambil obat untuk mengobati lukanya tersebut. Baik Bu Walin. Di sini tadi ada siswa Bu Walin yang kakinya terluka ya Bu. Kemudian Bu Walin kebetulan tidak ada di kejadian tersebut. Namun ada teman Bu Walin. Kemudian di sini Bu Walin juga sudah merespon anak tersebut dengan memberikan betadin gitu. Lantas apa yang membuat Bu Walin ini tidak tenang Bu? Nah, itu Bu Wenda. Padahal itu saya sudah konfirmasi terkait peristiwa tersebut kepada orang tuanya. Saat Ananda dijemput, saya sudah ngomong dan respon orang tuanya pun bagus, bilang terima kasih, seperti itu. Tapi setelah sampai di rumah, orang tuanya itu WA saya, bilang, saya tidak terima atas peristiwa yang terjadi pada anak saya. Seperti itu Bu Wenda. Baik, jadi Bu Walin itu merasa tidak tenang atas chat yang dikirim oleh orang tua anak tersebut ya Bu? Iya Bu Wenda. Lantas apakah Bu Walin sudah membalas chat orang tua wali tersebut Bu? Belum Bu Wenda, saya juga bingung. Saya harus menjawab apa dan apa yang membuat orang tuanya itu tidak terima gitu loh. Seperti itu Bu Wenda.
Ya, baik-baik Bu Alin. Bu Alin, mohon maaf ya Bu, apa Bu Alin lebih suka berkomunikasi melalui chat atau bertemu langsung ya? Nah, itu Bu Enda, saya itu lebih senang kalau langsung ngomong, karena permasalahan itu nanti lebih jelas. Oh, begitu Bu. Kemudian rencana Bu Alin apa Bu kalau boleh tahu untuk selanjutnya Bu? Eh, rencana saya itu, saya pengen menelpon orang tua tersebut Bu Enda. Baik, menelpon ya Bu. Kemudian apa yang Bu Alin ingin sampaikan kepada orang tua tersebut Bu? Jika untuk Bu Alin menelpon orang tua tersebut Bu, Eh, yang saya hendak ingin Bu Alin bicarakan. Nggih. Saya nanti mau menceritakan lebih detail Bu Enda. Itu pun kalau nanti telepon dari saya. Diterima maksud saya Bu Enda. Oke, baik. Namun mohon maaf ya Bu Alin, seandainya rencana Ibu Bu Alin itu telepon orang tuanya itu gagal. Dikarenakan orang tua tersebut tidak mau menerima telepon dari Bu Alin. Lantas rencana apa Bu Alin selanjutnya Bu Alin yang akan dilakukan Bu Alin? Saya mau home visit saja kayaknya Bu Enda. Wah, Seperti luar itu mungkin. biasa Bu Alin. Nggih, baik luar biasa Bu Alin. Jadi saya simpulkan ya Bu Alin, rencana Bu Alin berarti ada dua nggih Bu Alin. Yang pertama menelpon dan yang kedua home visit. Apa ada lagi Bu Alin rencana selanjutnya Bu Alin selain dua itu? Mungkin sepertinya untuk sekarang saya akan menelpon orang tuanya Bu Enda, serta menceritakan kejadian tersebut dan konfirmasi bahwa saya akan berkunjung ke rumahnya, seperti itu. Baik. Berarti ini yang akan Bu Alin laksanakan sekarang ya Bu Alin. Mungkin secepatnya mungkin ya Bu Alin. Wah, luar Betul Bu biasa Bu Enda. Alin. Nggih. Namun siapa saja yang misalkan gini, siapa saja yang terlibat Bu Alin dalam masalah ini Bu Alin? Adakah pihak lain Bu yang terlibat dalam pengunjungan ke rumah orang tua wali tersebut Bu? Nah, rencana saya Bu Enda, saya akan mengajak teman sejawat saya untuk menceritakan rencana saya ini kepada kepala sekolah. Mungkin seperti itu Bu Enda. Alhamdulillah keren sekali Bu Alin. Kapan kiranya Bu Alin akan segera menjalankan rencana tersebut Bu Alin? Nah, untuk membicarakan dengan kepala sekolah, mungkin besok saya akan menemui kepala sekolah pagi-pagi bersama teman sejawat saya, bahwa saya akan melakukan home visit untuk peserta didik tadi. Seperti itu Bu Enda. Kalau untuk menelponnya mungkin nanti sore saya akan melakukannya sama teman sejawat saya, seperti itu. Baik, semoga berhasil ya Bu Alin ya. Semoga lancar rencana Bu Alin juga bersama teman sejawatnya. Bagaimana Bu Alin? Apakah sudah tenang sekarang? Alhamdulillah Bu Enda, terima kasih doanya juga. Sekarang sudah agak lega, agak tenang juga, karena Bu Enda sudah mau mendengarkan curhatan, keluh kesah dari saya. Semoga Bu Enda tidak bosan untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Bu Enda. Nggih Bu Alin, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleksi saya nggih, untuk umpan balik saya langsung membacakan refleksi saya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan saya menjadi coach, percakapan sebagai coach dan kunci telah tersampaikan dengan baik. Yang diucapkan coach sudah mencapai tujuan untuk mengeksplor apa yang ingin disampaikan kunci.
Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki yaitu pada saat menjadi coach itu yang harus saya harus mempunyai keterampilan membaca dan menahan diri untuk menyampaikan atau memberikan saran dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi coach ini hanya membuat kalimat pemantik saja untuk Kuci agar Kuci ini bisa menceritakan solusi dan permasalahan dan solusinya sendiri. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dapat dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan Kuci? Yang saya lakukan adalah saat melaksanakan coaching adalah meningkatkan keterampilan mendengarkan, menyimak, dan membuat kalimat-kalimat pemantik yang dapat membuat Kuci mendapatkan solusi atas permasalahannya. Apa yang saya lakukan untuk memperbaiki coaching ini adalah pada saat menjadi coach, saya harus mampu membuat kalimat-kalimat pemantik yang dapat mendorong Kuci untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan menahan diri untuk memberikan solusi atau permasalahan pada Kuci. Umpan balik dari Kuci adalah sudah merasa tenang. Setelah melakukan Kuci ini, saya merasa santai dan rileks dalam menyampaikan permasalahan dan rasanya plong ketika berbagi dengan teman sejawat yang akhirnya dapat menemukan solusi dari masalah saya sendiri. Itu adalah umpan balik saya. Baik, untuk refleksi dari diri saya yaitu yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Kuci sudah terbuka dengan berbagai pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki, yaitu saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya menjadi coach, seperti mengajukan pertanyaan yang berbobot dan lebih terbuka lagi, dan mendorong Kuci untuk berpikir kritis. Yang ketiga, yaitu apakah saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching, yaitu sebelum melaksanakan coaching, saya meluangkan waktu. Yang kedua, memfokuskan pikiran saya pada apa yang saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari kegiatan coaching yang saya lakukan. Nah, saat melakukan coaching itu saya berusaha untuk fokus, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian yang keempat, saya akan melakukan perbaikan yang seperti apa yang harus ditingkatkan. Di sini saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang terbuka dan memancing Kuci berpikir kritis. Saya juga akan berusaha lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik Kuci dan berusaha tidak menghakimi. Saya akan menggunakan hasil refleksi saya untuk memperbaiki kinerja saya dan meningkatkan kualitas Kuci saya selanjutnya. Kemudian umpan balik dari Kuci saya, beliaunya merasa senang dan lega dapat mengutarakan keluh kesah dan kebimbangannya terhadap kegiatannya. Kemudian juga beliaunya merasa bangga dapat berpikir kritis terhadap apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Mungkin untuk refleksi dari saya yaitu alhamdulillah apa yang sudah berjalan, apa yang sudah saya lakukan tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan tujuan. Kemudian identifikasinya juga sudah, kemudian untuk rencana aksinya juga sudah sesuai dan tanggung jawabnya juga. Kemudian untuk selanjutnya yaitu saya masih perlu menggali untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sesuai dengan Kuci saya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu alhamdulillah saya masih tetap fokus
Dan sebelum melakukan coaching, saya sudah mempersiapkan beberapa istilahnya mental. Itu yang pertama mungkin. Kemudian dalam keadaan rileks mungkin seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yang keempat, saya akan melakukan untuk meningkatkan pertanyaan yang bisa membuat coach saya itu menggali dari masalahnya tersebut, mungkin seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu saya perlu fokus juga dalam mendengarkan saat coach saya curhat kepada saya sendiri. Saya hanya mengarahkan saja, tidak memberikan istilahnya mendoktrin dia seperti itu. Jadi kita hanya mengarahkan, kemudian dia akan mengambil solusinya sendiri seperti itu. Untuk umpan balik saya yaitu, alhamdulillah dari coach saya dia merasa lega dan sudah menemukan solusinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih.